Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Suara Mercy. Duka pasti bertepi, roda kehidupan terus berputar. Tapi satu yang akan terus tertanam. Semangat ini tak akan pernah mati. Kita semua adalah manusia biasa. Tapi genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun Rumah Sakit Indonesia di Mrau, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih baik. Alhamdulillah, setelah kita beberapa episode lalu kita ngomong Semeru, kita ngomong tentang Gaza, dan saat ini Putra akan benar-benar masuk ke dalam satu hal yang lebih kita bilang lebih banyak unsur-unsur yang belum kita ungkap sebelum-sebelumnya. Itu tentang Myanmar. Nah, di depan Putra sekarang ini ada Yai, yang mungkin kita nggak asing lihat beliau ya, yang menjadi site manager waktu pembuatan Rumah Sakit Indonesia di Myanmar ya. Itu 2 tahun. 2 tahun, Bang. 2 tahun. Harusnya pekerjaan itu selama itu apa? Kenapa ya? Di schedule kita buat hanya 6 bulan sebenarnya. Kalau kita bangun di daerah normal, bukan di daerah konflik, 6 bulan kelar nih bangunan. Tapi karena di daerah konflik banyak variabel yang bikin itu jadi molor lah selama hampir 2 tahun. Banyak variabel yang bikin itu molor. Iya. Apa aja yang banyak orang nggak tahu tentang bagaimana Mercy bisa bangun rumah sakit di Myanmar? Lokasinya di Miao ya, Rakhine State, Myanmar. Kalau naik pesawat dari Yangon ke Rakhine State ini 1 jam. 1 jam. Kalau lewat darat 18 jam. Iya. Jadi salah satu kendalanya itu material semua kan lewat darat. Lewat darat ada semen, keramik segala macam besi itu lewat darat semua. Gitu. Iya. Dan kalau lewat darat banyak kendalanya. Pas ngebangun di musim hujan, kita ketemu musim hujan tuh, jalan terputus karena musim hujan selama 2 bulan di sana itu nggak pernah berhenti biasanya hujan. Air naik sehingga jalan terputus gitu, sehingga kadang material yang harusnya sehari 2 hari nyampe itu bisa berminggu-minggu nyampe. Allah, tapi selain memang kondisi konflik dan begitu, teknis juga akhirnya sangat menghambat sekali ya waktu itu. Betul. Dan teman-teman lihat nih di foto ini ya, itu beliau sendiri tuh dari Indonesia. Lain teman-teman kita di Myanmar ya, Iya, di Rakhine State. Nah, memang pakai sarung semua ya? Pakai sarung semua mereka kerja. Kita pikir di sana tempat santri gitu tadinya, tapi ternyata emang budaya mereka sarung. Mau kerja mau apa pakai sarung gitu. Nah, di sini karena daerah terpencil. Pekerja yang punya skill itu jarang. Nah, itu loh. Sehingga harus mendatangkan dari Yangon, ada dari Naypyidaw, ada dari tempat lain gitu. Dari perkotaan lah seperti itu. Nah, masalahnya orang yang berani datang ke sini ini sedikit. Jadi ada pekerja datang dari Yangon misalnya. Paling lama bertahan seminggu. Setelah seminggu melihat situasi gitu kan, karena kan sering terjadi konflik kan. Tiba-tiba besoknya hilang. Ada yang cuma sehari. Nah, begini. Cuman sehari, hari ini datang gitu ya. Hari ini datang, subuh sudah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Tapi tetap harus dibayar. Iya. Makanya kan, aduh, kita bilang bingung. Dan itu beberapa kali kita ganti tukang. Kita tukang udah seneng nih datang dari ini kan, dari Yangon gitu kan, datang. Wah, ini tukang ahli, kita lihat kerjaannya juga udah bagus gitu kan. Udah datang. Seminggu, 2 minggu. 2 minggu ngilang. Tiba-tiba hilang. Set hilang. Nyari lagi susah. Gitu. Karena orang yang mau datang ke sini nih ya, ada waktu itu kita udah mentok tuh, ada yang siap datang ke sini tapi minta bayaran 3 kali lipat. Bersih. Minta 3 kali lipat bersih, kemudian makan sama transportasi ditanggung kita. Wah, sebenarnya agak susah gitu. Nah, akhirnya apa yang kita lakuin? Apa yang sama saya sama teman-teman berempat nih, saya terus Allahyarham Ahmad Fauzi, terus Mas Karidi, Mas Wanto, dengan ini orang-orang Rohingya ini. Ini nggak ada skill sama sekali. Wow. Ngaduk juga nggak bisa. Diajarin sama Mas Karidi, sama Mas Wanto, sama Almarhum Fauzi itu, ya nggak bisa apa-apa.
begitu selesai di rumah sakit ada yang udah bisa masang keramik, Oh. ada yang udah bisa ngecat apa namanya pelamir segala macam itu. Pokoknya skill lah mereka akhirnya. Itu dalam jangka waktu kurang lebih 2 atau 3 4 bulan terakhir nih. 4 bulan terakhirnya mereka bisa. Ini nih yang gondrong di samping saya itu, sebelah kiri saya itu. Itu nggak bisa sama sekali. Ngaduk aja nggak bisa gitu. Akhirnya diajarin cara motong keramik segala macam. Akhirnya dia jadi tukang ahli untuk urusan keramik dan jadi kepala tukang akhirnya di kampungnya untuk membangun untuk membangun masjid di kampungnya. Tuh, lihat. Mengalir terus akhirnya 2 tahun. Amin, insyaallah gitu. Sabar sekali waktu itu. Makanya ya bahasa apa. kita apa namanya agak susah dengan mereka. Mereka punya bisanya bahasa Rohingya kan, kita bahasa Melayu segala macam. Tapi ya udah, jalan aja, faktanya bisa. Nah, ini fakta-fakta menarik begini nih. Pasti banyak lagi kan fakta menarik yang orang tahu ya Ikhwan memang waktu itu dibicara sebagai site manager lah untuk emang pasti butuh waktu lama 2 tahun terus dihadapin. Di saat yang lain bolak-balik mungkin ya Ikhwan lebih lama lah, lebih tahu paham betul posisinya seperti apa di sana. Nah, Putra tidak bicara tentang konstruksi lagi, tidak bicara tentang apa hal menarik secara psikis, secara sosial yang terjadi di sana. Gitu. Ada hal yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kayak data kreatif yang bilang bahwa sampai mereka ada sekolah yang pinjam rentenir. Itu gimana? Nah, jadi kita ketika lagi ngebangun ini, kepala kampungnya ini nih, Pak Samin namanya, yang pakai helm kuning. Yes. Masih ingat. Dia bilang, kita dapat bantuan nih dari luar untuk ngebangun sekolah. Tapi untuk tanah dan perizinan harus kita yang bayar. Mereka hanya menyediakan bangunan aja. Nah, untuk tanah dan perizinan ini kita perlu dana sekitar 30 lakh atau 30 juta lah waktu itu. Dan terus ya karena kami nggak ada pilihan akhirnya kami pinjam ke rentenir. Saya bilang, Bapak kan Muslim? Iya, saya Muslim. Bapak tahu kan rentenir nggak boleh? Iya Bang, saya tahu Bang, nggak boleh. Tapi kenapa masih dikerjain? Dia bilang, Bang, kalau kami nggak ambil ini sekolah, kapan lagi anak-anak kami bisa nikmati sekolah Bang? Dan lihat Abang sekolah ini. Sekolahnya tuh Bang Putra, mohon maaf ya, kayak kandang kambing. Nampung 80-an sampai 100-an orang warga di kampung itu. Dan gurunya kalau yang lulus yang SD itu diajar yang pernah ngenyam sekolah di SMP. Kalau yang SMP diajar sama orang yang pernah ngenyam sekolah di SMA. Gini Bang katanya, ini gini. Kalau saya nggak ambil saya harus apa? Terus gimana bayarnya Pak? Ya kami warga patungan. Ada yang ngasih 1.000 lah, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih. Cukup Pak. Ya bulan pertama lancar Bang, bulan kedua lancar. Ini masuk bulan ketiga kami nggak tahu Bang mau seperti apa lagi. Gitu. Ya Allah, saya bilang ini. Nah ini bersamaan saat pembangunan rumah sakit. Nah saya sampaikan ke tim Mercy. Kan. Dilema nggak saat itu? Wah banget Bang. Iya. Kasihan ya. Kita mau ngapain gitu kan. Nah saya berpikir ini harus disampaikan nih ke teman-teman. Sampaikanlah ke teman-teman di Mercy. Alhamdulillah situ disampaikan ada satu muhsinin yang ngebayar lunas itu. Allah. Saya sampaikan sana, Masya Allah, terharu dia. Jadi dibayar lunas sama muhsinin dari Indonesia. Tahu Ibu Muntara siapa? Pak Farid. Allah. Wow. Bayangkan pahalanya ngeluarin orang dari hutang rentenir, mudah-mudahan Allah balas ya. Dan kita butuh banyak Mas Farid lain yang kita teman-teman dengar ya Pak. Ternyata PR kita belum selesai. Banyak hal yang seperti Yai Ikhwan bilang tadi, bahkan dilematik. Memahami bahwa rentenir nggak boleh. Tapi apa Bang? Daripada generasiku nggak bisa baca tulis. Itu akan lebih membodohkan. Dia memilih yang buruk dari yang terburuk. Iya. Wow. Hafiz Quran. Di sana itu banyak pesantren ternyata. Versi kita. Jadi di kampung-kampung yang besar, mereka ada masjid. Kemudian di samping masjid itu ada pesantren.
Nah, pesantren itu ada gurunya, kemudian ada santrinya. Mereka itu dibiayai oleh warga sekitar. Gini, satu santri nih, santri A misalnya. Oh, santri A ini jadi tanggungan keluarga ini ya. Jadi untuk makan itu pokoknya ke keluarga ini. Santri B jadi tanggungan keluarga ini ya. Dan semua begitu. Tiap hari itu mereka kerjakan gitu. Sehingga anak-anak di sana yang di pesantren itu ya tidak terlalu berat lah gitu. Satu. Kemudian yang kedua, banyak yang hafal Quran. Saya malu, Bang Putra, datang ke sana. Kan? Kita datang ke pesantren tuh. Dites aja kata ininya. Saya bawa Quran. Saya baca satu ayat gitu di tengah Quran itu secara acak. Disambung. Dan benar. Jadi, wah saya bilang, nih satu lagi, ini baru sekian puluh juz, ini baru ini sekian juz. Banyak yang apa 30 juz. Ya Allah, saya bilang, ini nih insya Allah kondisi yang seperti gitu. Kita gimana enaknya coba Bang? Hidup kita aman. Google lancar. Ya kan, kuota banyak. ada Quran, Quran lagi yang harus kita dengar. Dan mereka begitu. Dan anak saya bilang, ini nih sumber kekuatan muslimin rohnya di sana. Kalau di Gaza kita tahu puluhan ribu penghafal Quran yang jadi sumber kekuatan mereka, insya Allah. Jadi akan bangkit. Wah, justru itu jadi core sih kalau ya. Bahkan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Iya. Gak bisa diam sih. Iya. Karena perintah kita begitu juga untuk jauh-jauh. Ya saudaramu lihat dulu saudaramu yang begini itu. Tapi itu yang mendorong Mercy sampai ke Myanmar. Tidak hanya tentang kemanusiaan ya, tapi ternyata sosial. Kerasa berbeda sekali. Ini tentang, makanya kita bilang kita nggak bahas dulu tentang rumah sakitnya, karena pasti seperti konstruksi pekerjaan tadi Yai bilang, ada yang pergi, hilang timbul lah, belum lagi bahan yang material yang sangat jauh dan sulit untuk didapat, belum lagi konfliknya kan. Ada konflik yang lebih ini nggak sih antara Mercy, kan ada PMI juga ya, kalau nggak salah ya kayak ada PMI juga, Walubi. Nah, gimana waktu itu Yai Ikhwan untuk mengkoordinir? Ini polanya gimana sih awalnya kalau bisa ada PMI sama Walubi gini? Iya. Jadi kita memang kalau kami memang di lapangan ya. Kalau kerjasama antara Mercy kemudian PMI dan Walubi memang office lah di kantor ini. Tapi di lapangan kita tetap bawa nama Mercy Indonesia. Jadi dipercaya penuh lah ya? Iya, dipercaya penuh. Karena untuk konstruksi kita, Mercy gitu. Dan ada yang menarik lagi nih selain Quran, mereka itu punya adat kebiasaan. Kalau kita di sini kan ada simaan Quran. Khataman 30 juz. Gitu. Di sana itu ada simaan Sahih Bukhari. 3 hari 3 malam nggak berhenti. 3 malam. Saya diundang hari terakhir. Kalau hari terakhir itu udah motong sapi, makan-makan gitu kita makan-makan. Tapi kita diundang tuh. Datang lagi simaan, bacain. Begitu selesai, yang buat saya tersentuh tuh kitab Sahih Bukhari-nya Bang Putra. Sampulnya sampul kardus. Kalau kita di sini kan cakep tuh di lemari, deret. Sampul kardus. Itu selesai ditumpukin sini, masukin karung. Ya Allah, saya bilang. Saya disuruh tes lagi. Tes nih, baca benar Sahih Bukhari. Luar biasa mereka. Jadi ya malu sendiri lah. Iya. Negara konflik. Itu tiap 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama di kampung sini, 3 bulan kedua di kampung sini, gitu. Bergilir mereka tuh. Bahkan menjadi budaya kayaknya. Budaya mereka, gitu. Waktu itu yang Masya Allah, luar biasa. Makanya kan ketika ketemu mereka, kita tanya, bahasa Inggris bisa? Enggak. Bahasa Melayu bisa? Enggak. Bahasa Arab bisa gitu. Karena mereka bisa baca kitab. Gitu. Jadi hasil dari Gaza kita kan bisa bahasa Arab dikit-dikit gitu ya. Ngobrol bahasa Arab akhirnya. Itulah hebat. Bahasa Arab. Itulah hebatnya Quran ya. Masya Allah, bahasa pemersatu bener Arab. Ya udah akhirnya kita ngobrol bahasa Arab. Mereka dengan bahasa Arab fusahnya yang kitabnya dengan yang memang enak gitu dengarnya. Ya udah kita
kelompok kita. Itu yang bikin kita bisa komunikasi dengan mereka. Wow. Nah, nanti di saat kita ngobrol-ngobrol sini sama Yai ini kita akan banyak tampilkan foto tentang apa yang Yai Hewan akan lewati ya. Secara teknis kita akan banyak lihat. Kita cari foto yang paling menarik, yang paling unik. Ini Yai megang Al-Quran. Sampingnya terjemahan bahasa mereka. Oke. Ini yang saya bilang, saya disuruh tes di sini nih, di kampung ini. Ini sama. Iya, nah ini tes dan wow. Disuruh ngetes Allah SWT. Ini wudhu. Jadi mereka menarik ya? ngambil dari apa namanya? Tempat air lah ya. Sumur. Wudhunya begitu. Nah, ini azan. Azan ketua begini. Di sana kan nggak boleh pakai mikrofon yang ini. Iya. Jadi ini adalah ada. Biasanya mereka nggak pakai ini, naik aja ke tempat yang lebih tinggi. Ada kursi gitu, terus azan ke arah warga. Nggak boleh. Nggak boleh. Berisik. No. Ini nih mereka yang hari dilatih. Nah, ini pekerja-pekerja nih. Jadi di sana kalau pekerja itu memang ada perempuan juga. Perempuan tuh biasa di sana kerja untuk kerja-kerja bangunan seperti ini. Jangan-jangan perempuan lebih rajin lagi lagi. Iya. Kadang mereka yang ini, mereka yang ngaduk, mereka yang ngangkat, kemudian mereka yang ini seperti ini. Memang wanita tuh luar biasa ya. Dan itu di kerjaan-kerjaan konstruksi memang sudah biasa mereka kerja. Nah, ini yang asli. Yai, asli dari sana. Apa ini yang bagian dari yang ini orang-orang ini Arakan. Jadi di Rakhine State itu ada dua suku besar, satu suku Arakan, satu suku Rohingya gitu. Nah, mereka sebenarnya di lapangan sih biasa aja, mereka bisa campur begini kan, bisa kerja sama-sama gitu. Nah, di suku Arakan ini di suku Arakan ini banyak perempuan-perempuan yang bekerja gitu. Oke. Bukan. Nah, ini itu peluru. Jadi lagi kerja nih di belakang, lagi gali untuk ground tank. 1 kilo dari tempat kita terjadi baku tembak antara tentara pemerintah dengan Arakan Army. Jadi suku Arakan ini punya sayap militer, namanya Arakan Army. Dan Arakan Army ini punya tuntutan untuk mereka terpisah dari Myanmar. Gitu. Jadi dari Naypyidaw kirimkan TNI-nya mereka lah ke sana ya. TNI-nya Myanmar gitu ya. Tatmadaw namanya. Tatmadaw kirim ke sana untuk memberantas merontak nih tentang Arakan Army ini. Nah, kita lagi ini nih, lagi ngebangun. Saya dan Mas Karidi lagi di Situe saat itu karena Mas Karidi jemput saya. Yang ada di lapangan Mas Fauzi almarhum dengan Mas Wanto. Dengar laporan ada baku tembak katanya. Begitu ceritanya Fauzi itu, begitu baku tembak terdengar, semua pekerja pada lari semua, ketakutan mereka. Karena di sekitar rumah yang ada di sekitar rumah sakit ini, hampir kebanyakan dari mereka itu ada bunker di bawahnya. Jadi kalau terjadi perang begini, masuk ke dalam bunker. Nah, kita kan nggak tahu nih. Saya bilang, Ji, hati-hati. Saya bilang, saya lagi di jalan, hati-hati, dan kalau memang bisa ambil gambar, tolong ambil gambar gitu kan, ambil foto gitu. Ya udah. Nah, si Fauzi kan pernah ke Gaza juga kan. Kalau di Gaza itu kan ada bom, gitu kan. Kita naik ke atas lebih tinggi, terus kita foto gitu kan. Nah, kalau di sini kan perang darat. Gimana? Si Fauzi kan naik dia ke atas atap. Naik ke atas atap gitu kan. Difoto-foto sama dia gitu. Begitu besoknya kita lihat di balik atap kita penuh nih. Dia ente hampir kena. Nah, lagi-lagi itu yang membuat karakter Mercy lebih kuat ya. Karena memang daerah tidak acara bencana doang, yang sudah terlatih dan sudah terbiasa medan perang. Dan ini yang banyak kita bilang, yang banyak orang nggak bisa samakan gitu dengan berbagai macam. Dan di sana karena banyak serangan darat ya, dan di hutan, jadi mereka banyak masang ranjau. Banyak yang kena tuh, nggak ada sepertinya. Jadi banyak yang kena, dan ranjau itu bukan hanya dipasang di hutan, tapi di jalan yang biasa kita hilir mudik.
Jadi kita kan dari lokasi rumah sakit ke penginapan itu kurang lebih 15 kilo, setengah jam lah kalau kita jalan naik motor tuh ya. Nah kalau kita naik motor atau naik kendaraan tuh harus di tengah jalan. Karena kanan kiri ini itu banyak dipasang ranjau. Dan Ranjaunya kayak gimana tuh ya? ranjau darat. Ranjau darat. Jadi banyak mobil yang kena. Jadi kalau udah meledak itu udah ngebuat lubang dan ada bus yang kena, ada mobil pribadi yang kena segala macam. Makanya kita sepanjang jalan tuh punya zikir dan Iya. Karena nggak ada lagi yang bisa. iya di tengah jalan udah. Dan banyak juga warga yang kena kalau mereka kan biasanya menggembala kambing gitu ya, menggembala sapi gitu kan ke hutan-hutan. Banyak yang kena. Nah, dalam membangun ini, ya, apa hal yang paling rumit selain bicara tentang material, isi perang, isi konflik gitu ya, dan apa orang-orang yang belum terbiasa gitu. Apakah ada yang mungkin tekstur atau desain yang ini gini tuh yang bikin ini kan beda banget ya sama kalau kita lihat dari Gaza ya. Iya. Secara filosofi orang bilang ini kok beda ya dengan nggak tahu, tapi mungkin si arsitek tahu tuh kenapa begini gitu kan. Iya. Nah, yang saya rasakan saya itu bertemu sama mereka yang paling berkesan tapi bukan kesan yang gimana ya, kesan rumit banget. 2 tahun loh ini ya. Iya, jadi kalau bangunan sih sebenarnya sederhana ya, tipe sederhana lah seperti itu. Nggak serumit yang di Gaza memang, nggak serumit di Gaza. Cuman memang di sana itu kita memang karena perizinannya untuk ngebangun rumah sakit, jadi kita hanya di rumah sakit itu, nggak boleh kemana-mana. Gitu. Kami pernah hampir deportasi saat itu, karena kita kan ngedengar azan cuma seminggu sekali. Karena hanya dibolehin ke masjid itu di hari Jumat. Itu aja. Nah, dan ternyata hanya dibolehin di masjid di kampung itu. Di kampung lain nggak boleh. Oh, kita nggak boleh jalan kampung lain? Nggak boleh. Satu ketika di seberang kan ada sungai gitu. Ayo Pak, saya minta antar sama Pak Samin nih. Kita ke sana. Ya udah, ayo kita. Saya Fauzi waktu itu sama Pak Samin naik sampan lah ke sana. Sampai di sana bicara, ngobrol sama mereka ngobrol segala macam gitulah. Pulang dari situ ke penginapan sudah ditunggu sama tentara, sama imigrasi, sama polisi. Itu pemerintah yang ngasih izin tuh ya? Ya dia bilang, ini nggak bisa nih. Kalian kenapa? Kalian tahu nggak? Kalau kalian ke sana itu yang boleh mengizinkan kalian tuh hanya selevel menteri. Nggak ada yang boleh ke sana. Ya, saya bilang, kami kan nggak tahu Pak. Kasih tahu kami dong mana yang boleh, mana yang enggak. Oh nggak bisa. Pokoknya sekarang saya akan laporan ke Naypyidaw. Kalian akan dikeluarkan dari sini. Wah, pokoknya kita nggak tahu harus kemana, ngotor-ngotor dulu lah. Akhirnya alhamdulillah bisa clear di situ dan kita bisa tetap. Itu awal-awal, karena kita memang nggak tahu. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini kontraktor kan rada lucu nih di sana. Lari dia. Kabur. Orang pekerjaan belum kelar kabur. Sementara dia ninggalin pekerjaan banyak, ninggalin utang supplier banyak. Yang dikejar-kejar kita kan, supplier. Ini gimana nih gitu kan. Supplier datang, supplier keramik, supplier besi, supplier segala macam datang. Karena mereka si kontraktor bilang orang Indonesia belum bayar katanya. Jadi kami nunggu dari Indonesia bayar. Ya udah mereka nemuin kita buka apa adanya kan. Kita buka apa adanya dan kita kita nggak progres itu kita bayar sudah lebih gitu dari pekerjaan yang dia kerjain. Gitu. Padahal asli sana kan? Asli sana. Gitu. Tapi itu loh mungkin keadaan ya. Iya, namanya seperti itu. Akhirnya tapi alhamdulillah lah kita bisa selesaiin dengan teman-teman nih pejuang-pejuang. Nasib kontraktor itu gimana? Kabur dan nggak sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Dan bahkan gini. Karena sudah 2 minggu atau 3 minggu tidak ada pekerjaan, hanya sedikit pekerjaan dikerjakan oleh teman-teman ini. Dari Sitwe datang ke rumah sakit dan nggak nemuin kita gitu. Dia hanya ke dokter di rumah sakit sebelah ini, rumah sakit lama. Dan si dokter nggak dapat informasi utuh ternyata, nggak dapat informasi utuh tentang apa yang terjadi kan. Dia hanya laporan bahwa sudah nggak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Laporanlah si pejabat dari Sitwe, pejabat Kementerian Kesehatan ini ke
ke Naypyidaw ya, ke ibu kotanya. Oke. Dari Naypyidaw ngambil keputusan dalam 2 hari semua relawan Mercy harus keluar dari Rahim karena tidak ada kerjaan. Saya lagi di situ lagi mau order keramik, dapat telepon dari KBRI. Gimana sih bilang saya lagi di situ jadi order keramik yang nggak ada kerjaan apanya gitu. Kita lagi banyak-banyaknya kerjaan gitu. Lagi nunggu material datang karena udah berapa hari material nggak datang. Wih, ini perintah dari Naypyidaw. Gitu. Ya udah deh kata dari KBRI, temuin si Pak ini di situ itu ada siapa pejabatnya gitu. Udah kita temuin di sana, kita sampaikan apa adanya. Nah di depan kita itu dia telepon ke Naypyidaw. Pak ini faktanya begini kira gitu lah. Nah akhirnya alhamdulillah kita diizinkan lagi untuk lanjutkan. Kalau enggak waduh itu jadi memang banyak inilah. Ya. Di luas area lebih kurang 4.500 meter persegi. Iya. Dengan luas gedung sekitar 2.300 meter persegi. Ya. Diselesaikan harusnya 6 bulan jadi 2 tahun. 2 tahun. Ya, Yai ketemu sosial yang sangat berkesan, yang mungkin banyak yang sampai bilang malu kita. Iya. Bahkan di sekolahan tidak layak. Media yang tidak terbuka seperti kita. Iya. Ya, kesempatan untuk mereka sulit, cuman selalu ada aja ya penipu-penipu gitu ya. Iya. Padahal kita untuk dia ya. Untuk mereka. Saudara-saudaranya datang untuk mereka loh. Iya. Tapi ada aja yang begitu. Ada yang begitu. Insyaallah. Dan ya kita nggak nyangka juga karena dalam pemilihan kontraktor itu kan kita yang asli daerah situ kan. Ya. Seperti itu. Gitu. Luar biasa. Terakhir kita bicara tentang masak pakai kayu. Di sana itu alat masak nggak ada yang pakai kompor gas, jarang lah. Karena orang-orang pada takut pakai kompor gas, takut meledak segala macam, sehingga pakai listrik. Gitu. Nah sementara pasokan listrik terbatas. Kita nggak tahu kapan listrik mati, apalagi pas lagi rame-ramenya terjadi konflik. Ya, kalau udah terjadi peperangan tuh listrik dimatiin, internet dimatiin. Kami 6 bulan nggak ada internet di sini. Nggak ada. Jadi ya udah nggak ada pilihan. Akhirnya kita masak pakai kayu yang ada itu di survival. Iya, jadi dengan adanya kayu itu alhamdulillah kita bisa terus melanjutkan hidup. Jadi kalau pagi ini kalau udah nggak ada listrik di penginapan kita puasa dulu sampai lokasi. Ya kan di sana yang banyak kayu kan, ya udah kita masak, siang baru makan. Terus untuk sore kita masak di sana, untuk malamnya masak di sana kita bawa pulang makanannya. Jadi ya, wah, untung ya ini bukan YouTuber, kalau nggak bikin konten ya. Survival pakai kayu, ya kan? Iya. Luar biasa. Makanya mungkin nanti akan berbincang-bincang juga dengan banyak narasumber yang terlibat dalam rumah sakit Myanmar ini. Jadi fakta-fakta ini akan kita satukan. Kita akan lihat satu benang merah bahwa ternyata Mercy tidak hanya hadir sebagai kesehatan dan saja, tapi datang hadir tuh rohnya tuh banyak orang yang nggak tahu. Nah, Putra pengen sekali kupas di suara Mercy biar tahu gimana rasanya. Dan mereka memang terima kasih sekali ya ada rumah sakit ini. Ini satu-satunya rumah sakit yang memang orang Muslim boleh berobat ke sini. Ya. Saya pernah cerita ya dulu yang dari jauh itu yang. Nah itu yang kemarin telepon si Pak Samin sambil video call di ruang sini. Masih komunikasi. Ya, jadi sudah beroperasional rumah sakitnya. Kemudian pasien-pasien juga sudah mulai dirawat di situ. Ada pasien yang Muslim, ada pasien yang Buddha segala macam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya saudara-saudara kita di Indonesia yang memang memberikan hartanya untuk saudara-saudara kita di sana. Oke. Paling kita bisa bilang makasih banyak untuk semua donatur, volunteer yang terlibat dan konsentrasi ke Mercy. Makasih banyak kita bisa melihat hari ini bagaimana keberadaan rumah sakit Indonesia di Myanmar yang menjadi oase malah di sana tuh kayak seperti titik terang lagi bahwa toh tidak hanya Muslim doang akhirnya kan semua di saat sebelumnya nggak bisa justru agama menjadi pembatas Muslim or not gitu ya ini non Muslim nih ini menjadi satu
monumental yang saat ini. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendonate, dan bahkan sampai hari ini pun silakan teman-teman mau terus donasi ke Mercy, nanti kita akan kasih linknya di tengah-tengah maupun di ending video ini. Kita akan kasih rekeningnya kemana dan untuk apa, karena PR kita belum selesai. Bicara kemanusiaan, selagi masih ada manusia, maka kita selalu tetap harus konsentrasi kepada sesama. Makasih Yai, banyak hal-hal yang kita akan aduk nanti. Kita akan coba saya sudut pandang dokter Yogi seperti apa. Ya, pasti banyak lagi teman-teman yang ada dokter Ben. Kita lihat apakah beliau merasakan apa yang Yai rasakan. Apakah juga makan pakai kayu? Kita lihat nanti. Ya kan, karena memang tugasnya, jobdesknya beda-beda. Apa yang pengen Yai sampaikan kepada teman-teman yang nonton, yang mudah-mudahan teman-teman di Myanmar bisa juga lihat kemudian hari di suatu saat. Iya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah satu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa rumah sakit ini sudah selesai ya, dan bisa beroperasional. Ini ansih bukan hanya karena kami gitu, tapi karena teman-teman semua yang ada di Indonesia yang sudah menyumbangkan donasinya, memberikan support dan segala macam kepada tim Mercy yang ada di lapangan sehingga rumah sakitnya bisa berdiri. Insya Allah ini akan jadi amal jariah buat teman-teman semua, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Silakan diminum tehnya. Genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun Rumah Sakit Indonesia di Mrau, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih Yang lebih baik.